Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita belajar tentang doa syukur. Marilah kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang baik. Engkau memberi kami guru yang baik. Engkau memberi kami teman yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan lagu berikut ini dan menyanyikannya dari rumah masing-masing. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya, itulah lagu pengantar kita anak-anak. Nah, mari kita lanjutkan. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melihat kisah orang Samaria yang baik hati dalam sebuah video. Dan juga anak-anak bisa membaca tulisan ini di rumah masing-masing. Nanti Bapak akan berikan file ini. Mari kita lihat video tentang orang Samaria yang baik hati, dan juga mari kita simak baik-baik atau saksikan baik-baik apa yang dilakukan di dalam video tentang orang Samaria ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati.
Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat kisah orang Samaria yang baik hati. Anak-anak yang terkasih, dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana seseorang berbuat baik, entah dia berasal dari mana, ya. Dari situ kita melihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Orang manapun dapat berbuat baik. Apakah dia seorang pastor, apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang ustadz, atau dia seorang biasa saja, dia dapat berbuat baik. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah tadi kita melihat bahwa orang yang berbuat baik tadi, yang membantu orang Samaria itu, memberikan kita contoh bahwa seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak memandang kita dari mana. Tuhan tidak menanyakan kita orang mana, atau suku apa, atau agama apa. Tetapi Tuhan membantu kita, seperti Tuhan juga memberikan siang dan malam kepada semua orang, apapun agamanya. Nah, dari kisah tadi kita melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Seperti yang Bapak katakan tadi, siang dan malam kita rasakan bersama. Ya, baik itu yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Kristen Protestan, beragama Katolik, kita sama-sama merasakan hari atau siang hari yang sama, malam hari yang sama. Tidak ada satupun yang membedakan. Juga sama ketika hujan kita merasakan bersama-sama. Karena apa? Tuhan itu sangat baik kepada kita tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua, kita melihat dalam kisah tadi bahwa Tuhan melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Seperti seorang yang dirampok tadi atau yang dipukul tadi, Tuhan menyelamatkan dia melalui orang Samaria yang baik hati itu. Demikian pula kita semua. Tuhan dapat saja mengirimkan orang lain untuk menolong atau membantu kita
dalam kesulitan-kesulitan kita. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa kok bisa menolong kita. Seperti juga orang tua kita, papa mama kita di rumah, melindungi, memelihara, dan menolong kita, terutama kita yang sedang belajar pada saat ini. Kita diberikan semangat, kita dibantu supaya kita dapat sekolah. Selain itu, Tuhan memberikan kita juga guru dan teman-teman yang baik. Itu juga patut kita syukuri dan bawa dalam doa-doa kita. Maka, karena semuanya itu anak-anak, kita diajak untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui doa syukur kita, karena segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti orang Samaria tadi, di dalam kesulitan, di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita, Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan. Terlebih akhir-akhir ini, dalam masa pandemi ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada orang tua kita, guru kita, diri kita sendiri, dan teman-teman kita. Maka dari itu, kita berdoa untuk kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk guru kita, dan juga untuk semua orang, terutama mereka yang sedang mengalami musibah, supaya Tuhan menganugerahkan kepada mereka keselamatan dan kesehatan, dan juga memberi mereka penghiburan jika mereka berada dalam situasi yang sungguh-sungguh sulit. Marilah kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah kita masing-masing, dan di sekitar rumah dan ataupun di mana kita berada. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami telah belajar untuk bersyukur kepadamu. Bantulah kami agar setiap waktu bersyukur atas kehidupan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.